Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Agustina dengan NIM 222100074, kelas A1 PBSI 2022. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas UAS pada mata kuliah Kapita Selekta Bahasa Indonesia SMP dengan dosen pengampu Bapak Heri Isnaini M.Hum, dengan judul penelitian yaitu Analisis Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP. Latar belakang. Kurikulum Bahasa Indonesia di SMP bertujuan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi siswa secara efektif. Penguasaan bahasa yang baik sangat penting dalam interaksi sosial, pendidikan, dan dunia kerja. Analisis terhadap kurikulum 2013 diperlukan untuk memastikan relevansinya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Wawasan dari seminar internasional tentang pendidikan bahasa juga dapat digunakan untuk merekomendasikan perbaikan dalam praktik pengajaran dan kurikulum yang ada. Pada wawasan seminar internasional bahasa, pada pemateri 1 ada Profesor Wakabayashi Shigenori dari Chuo University, Jepang, yang memaparkan tentang pembelajaran bahasa menggunakan pendekatan proyek SMILE, Student Meet International Through Language Education, untuk membuat kelas bahasa menjadi tempat yang menyenangkan di mana guru dan peserta didik dapat bersenang-senang. Yang kedua ada pemateri Profesor Dr. Nur Hayati MPD dari Universitas Sriwijaya Indonesia. Di sini beliau memaparkan tentang pembelajaran bahasa menggunakan pendekatan dengan mengintegrasikan penggunaan AI atau Artificial Intelligence. Pada pematerian ketiga ada Dr. Jeffrey Gill dari Flinders University Australia. Di sini beliau memaparkan bahwa pembelajaran bahasa menggunakan pendekatan khusus pada bahasa Inggris, yaitu adanya kurikulum pendidikan bahasa Inggris di Cina yang menetapkan tujuan pendidikan bahasa Inggris sebagai pengembangan kompetensi dalam bahasa, pembelajaran mandiri, pemikiran, dan budaya. Yang terakhir ada pemateri Muhammad Najib Nur Rashid PhD dari University Brunei Darussalam. Beliau memaparkan pembelajaran bahasa Melayu di Brunei Darussalam menggunakan kebijakan pendidikan dwi bahasa, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Kelebihannya yang pertama yaitu pendekatan keterampilan abad 21 telah mengintegrasikan keterampilan abad 21 seperti berpikir kreativitas, dan komunikasi yang efektif. Hal ini sejalan dengan kebutuhan siswa untuk dapat bersaing di dunia global yang semakin kompleks. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek yang diterapkan dalam kurikulum ini mendorong siswa untuk terlibat dalam proses belajar secara efektif dan kreatif. Ini membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan praktis dalam berbahasa serta meningkatkan rasa percaya diri mereka. Yang terakhir ada fleksibilitas dalam pembelajaran. Kurikulum ini memberikan ruang untuk mengembangkan materi ajar yang kontekstual dan relevan dalam kehidupan siswa. Hal ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Meskipun kurikulum ini menjanjikan pendekatan yang lebih baik, banyak sekolah di daerah terpencil yang masih kekurangan sumber daya, baik dalam bentuk buku ajar maupun fasilitas teknologi. Hal ini dapat menghambat implementasi kurikulum secara opsional. Yang kedua ada tantangan dalam pelatihan guru. Banyak guru yang belum sepenuhnya memahami dan menguasai metode pengajaran yang baru. Pelatihan yang tidak memadai dapat mengakibatkan penerapan kurikulum yang kurang efektif. Yang terakhir ada evaluasi yang tidak konsisten. Meskipun kurikulum menekankan pada penilaian proses, dalam praktiknya evaluasi seringkali berfokus pada hasil. Hal ini dapat mengurangi motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan atau inovasi. Rekomendasi perbaikan untuk kurikulum bahasa Indonesia di SMP meliputi beberapa aspek penting. Pertama, perlu ada peningkatan sumber daya melalui penyediaan buku ajar yang berkualitas dan fasilitas teknologi yang memadai untuk mendukung pembelajaran. Selanjutnya, pelatihan berkelanjutan bagi guru sangat diperlukan agar mereka dapat memahami metode pengajaran terbaru dan berbagai praktik terbaik. Selanjutnya ada integrasi teknologi dalam pembelajaran juga harus diperkuat dengan penggunaan aplikasi dan proyek digital yang meningkatkan
keterlibatan siswa. Terakhir ada evaluasi berbasis kinerja yang menilai proses dan hasil, serta memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa. Akan membantu mereka memahami dan mengembangkan keterampilan berbahasa secara efektif. Dengan menerapkan rekomendasi ini diharapkan kurikulum dapat lebih efektif dalam membekali siswa untuk menghadapi tantangan di dunia global. Mungkin sekian pemaparan dari hasil laporan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.